Assalamualaikum anak-anak, kita kembali lagi belajar online. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran online hari ini. Siapa yang sudah mandi? Sudah sholat? Tetap berpuasa? Alhamdulillah. Materi hari ini yaitu PPKN. Kita akan belajar PPKN tema 9. Silahkan nanti dibuka bukunya. Tujuan kita belajar PPKN yaitu hari ini siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan hak sebagai warga negara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Materinya kewajiban dan hak. Rasulullah pernah bersabda, tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hakmu. Jadi sebelum kita menuntut hak, kita harus menunaikan kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183 dikatakan, Allah mengatakan, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi kita di sini nanti akan belajar bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita terhadap sumber energi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa sih kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kerjakan, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan, dapat menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri dan digunakan secara bertanggung jawab. Nah, kewajiban kita terhadap sumber energi. Yang pertama, sumber energi kita kan banyak ya. Air, matahari, pohon, hewan, tanah, batu bara, dan banyak lagi. Ada sumber daya yang bisa diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Kewajiban kita yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Misalnya kayak kita kalau pakai listrik, kalau nggak udah dipakai ya dimatikan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi dengan ramah lingkungan. Jadi kita harus menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam. Yang keempat, melakukan reboisasi. Reboisasi itu penanaman hutan kembali. Jadi beberapa perusahaan, contohnya perusahaan kertas, ketika menggunakan mau membuat kertas itu harus menebang beberapa pohon. Nah, setelah menebang mereka harus menanam kembali supaya besok ada pohon lagi dan tidak menyebabkan hutan menjadi gundul. Yang kelima, menggunakan energi alternatif sebagai pengganti. Ini untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka kalau kita bisa menggunakan energi pengganti, maka kita bisa menggunakan energi alternatif. Kalau kita ada energi alternatif ya. Kemudian, hak memanfaatkan sumber energi. Hak memanfaatkan sumber energi yang pertama, menggunakan energi secara hemat dan bertanggung jawab, tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jadi kita disuruh menggunakan energi itu dengan tidak boros, kemudian tidak melanggar undang-undang pemerintah, kemudian tidak merugikan orang lain. Misalnya pada saat kita mau menggunakan pohon ya untuk ditebang, kita tidak melakukan reboisasi, itu akan sangat mengganggu orang lain. Kemudian yang kedua, mengelola energi yang ramah lingkungan untuk kebaikan masyarakat. Jadi mengelola energi yang ramah lingkungan untuk kebaikan masyarakat itu kita harus mengelola energi yang bisa untuk tidak merusak lingkungan. Kemudian kewajiban kita sebagai warga negara itu yang pertama, kita harus menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Jadi kita harus menaati hukum dan tata tertib undang-undang yang ada di negara kita Indonesia, kewajiban yang harus kita lakukan. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar terhadap pohon, terhadap hewan, hutan, kemudian sumber daya alam apa saja yang ada di Indonesia. Yang ketiga, membayar pajak.
Kita tahu orang tua kita pasti membayar pajak, entah itu pajak bangunan, pajak motor, yang fungsinya untuk apa? Untuk pembangunan negara tersebut. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Jadi kewajiban kita itu disuruh belajar. Wajib belajar di sini yaitu selama 12 tahun. Jadi 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Kemudian materi PPKN berikutnya itu tentang hak warga negara. Lalu hak kita sebagai warga negara apa? Yang pertama, menikmati persamaan hukum dan pemerintah. Maksudnya begini, jadi kalau ada pejabat maling uang, kemudian masyarakat kecil juga ada yang maling, itu semuanya sama-sama harus dihukum gitu ya. Jadi adanya persamaan hukum, tidak memandang orang itu kaya, punya jabatan dan lain-lain. Yang kedua, menikmati hidup layak. Jadi hak kita, kalau kita bekerja, kita menikmati hidup kita, kemudian menikmati itu berarti kita mengelola keuangan kita, itu hak kita. Yang ketiga, menyampaikan ide dan gagasan. Jadi kita sebagai warga negara juga berhak untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah, kritik yang mendukung, kritik yang bermanfaat, kritik yang bagus untuk masyarakat. Yang keempat, beragama dan beribadah. Kita sebagai warga negara mempunyai hak melaksanakan ibadah dengan nyaman, kemudian memiliki agama, itu dijamin oleh pemerintah ya. Yang kelima, mendapatkan pendidikan. Jadi warga negara diperbolehkan dan diwajibkan untuk sekolah, sehingga itu menjadi hak kita yang harus kita dapatkan. Yang keenam, mengembangkan kebudayaan. Jadi orang yang bekerja di bidang seni itu juga mereka berhak untuk mengembangkan budaya-budaya Indonesia, mengembangkan budaya-budaya lokal maupun nasional. Yang ketujuh, menikmati kekayaan alam. Contohnya menikmati kekayaan alam di sini, kita berhak untuk menikmati sumber energi yang ada. Kita pakai air sumur, kemudian kita menghirup udara, atau kita misalnya mengambil buah dari pohon yang kita tanam, itu hak kita ya untuk menikmati kekayaan alam. Itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Nanti selanjutnya silahkan kalian buka Google Classroom-nya supaya bisa dikerjakan tugasnya. Bu Guru tunggu kiriman tugasnya ya. Tetap semangat belajar. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.